Alhamdulillahillazi ja'alal Islam tariqan sawiyya. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kana sadiqan wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Dewan juri yang adil dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Coach Pagin dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management Inquiry XS, What will be important in future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati. Pembangunan kompleks perumahan di pulau. Manusia membuat banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak yang sangat besar dan akan memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ke ruang-ruang viara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal, hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati. Seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika hal ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah syarhil Quran ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Transformasi Dakwah di Era Digital. Dengan landasan Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa dalam insya talabihi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntunan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa qiyadi. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obatan dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati Ilallahi Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari oleh ilmu pengetahuan sebagai landasan.
Demikian pula dakwah para wali songo, prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan murung tanpa bala, melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang, sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan, bisa sambil makan, pulangnya kenyang. Tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi peperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Demikian dakwah bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asyik dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Enggak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang biasa asyik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang mengerti IT tidak memahami konsep sabili Rabbi dan sebaliknya. Banyak orang memahami konsep sabili Rabbi tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun dia juga harus melek teknologi. Disinilah seorang dai tidak hanya dituntut untuk lebih selektif, inovatif, dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada umat. Badan Penyelidikan dan Pengembangan Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus menjadi tren dan pilihan utama. Hadirin, transformasi dakwah di era digital juga dilakukan transformasi dakwah di era digital juga dilakukan pada Hadirin, transformasi dakwah di era digital juga dilakukan melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Qaulul Layyinur Raqiq min ghairi bi'izatin wala ta'fifin. Konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, yang menghadirkan rahmat, bukan laknat, yang merangkul, bukan memukul. Inilah mengapa ayat ini sangat tepat untuk dijadikan sebagai landasan etis metodis dalam melakukan transformasi dakwah di era digital. Era digital dengan karakteristik utamanya yaitu informasi yang bebas dan terbuka juga menuntut kita untuk siap menjawab setiap permasalahan, berargumentasi dan dialog-dialog pembuka pikiran secara terbuka. Sosok Syekh Ahmad Didaj, Dr. Zakir Naik menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa dengan diskusi antar agama mampu membuka jutaan pasang mata di dunia akan keindahan dan kebenaran Islam. Hadirin,
begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah masih belum jadi siaran favorit dan jarang viral. Biasanya viral tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibanding dengan ceramah agama. Demikian sebagaimana yang disajikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar khairul ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran surah An-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasih. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan gerak. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital dilakukan pada dua bagian. Pertama, transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital. Kedua, dari konten dakwah yang menonton jadi asyik ditonton, dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi, dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandai
pernikahan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan, untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Unzur maqala wala tanzur manqala.